Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Sobat UNS dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap semangat ya Sobat Semar. Karena hari ini ada Neta yang bakal nemenin kamu di acara UNS Open Days 2022. Dan buat kamu yang belum tahu, jadi acara UNS Open Days 2022 ini, di sini kita akan membahas mengenai setiap fakultas dan juga prodi-prodi yang ada di Universitas 11 Maret. Dan pastinya karena di UNS ini ada banyak sekali fakultas, ada 13 fakultas dan juga 70 program studi. Nah, nanti satu persatu akan dibahas di acara UNS Open Days 2022 ini. Dan pastinya nanti kamu juga akan mendapatkan sosialisasi mengenai jalur mandiri yang akan diadakan oleh Universitas 11 Maret. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana sih sebenarnya penerimaan mahasiswa baru oleh UNS ini, jadi kamu bisa cek aja di www.spmbuns.ac.id. Boleh Neta ulang ya, www.spmb.uns.ac.id. Dan hari ini nih bersama dengan Neta bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama Fakultas Psikologi UNS, fakultas yang baru banget nih Sobat Semar. Dan sekarang Neta sudah bersama dengan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan. Prof. Revi ya Prof ya, saya panggilnya. Dan juga di sini ada Dr. Aditya Nanda Priyatama, SPSI MSI, selaku Wakil Dekan 1. Selamat pagi Prof. Revi dan juga Pak Aditya. Jadi hari ini kami mengajak Prof. Revi dan juga Pak Aditya untuk sharing begitu ya ke teman-teman calon mahasiswa baru mengenai Fakultas Psikologi. Baik, sebelumnya hari ini sehat-sehat nih Prof. Revi dan juga Pak Aditya. Luar biasa. Jadi kalau tadi saya sempat stalking gitu ya kalau bahasa anak mudanya. Saya sempat lihat-lihat nih di websitenya Fakultas Psikologi. Di sini tertulis ada sebuah visi, yaitu menjadi institusi pendidikan psikologi bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten, berlandaskan nilai-nilai budaya dan berorientasi komunitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini maksud dari visinya itu apa sih? Gitu. Mungkin dari Prof. Revi dulu. Ya baik, Mbak Nita, makasih. Jadi kalau Fakultas Psikologi yang baru ini kan harus sesuai dengan visi dari universitas. Ya. Betul. Nah, memang psikologi dan saat ini sebenarnya sudah ada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan reputasi internasional, ya termasuk penelitiannya, termasuk kerjasama dan sebagainya itu kita di psikologi sudah di internasional. Kemudian lulusan yang akan dihasilkan itu memang harus mempunyai kemampuan, kompetensi di bidang psikologi tadi. Jadi lulus itu memang harus ada kemampuan seperti itu. Dan karena memang di UNS ini universitas yang merakyat gitu ya, kita ya harus mempunyai visi ke masyarakat tadi, ke kesehatan masyarakat. Jadi seperti itu. Masyarakat, ya. Mungkin dari Pak Aditya ada tambahan? Ya, jadi Fakultas Psikologi itu kan dibangun dari Fakultas Induk dulu, Fakultas Dokteran gitu ya. Kemudian kita berpisah menjadi Fakultas Psikologi dan kemudian salah satu hal yang kemudian ingin diangkat adalah bahwa berwawasan budaya dan juga komunitas, artinya bahwa kita berada di dalam sebuah lingkungan masyarakat yang banyak sekali karakteristiknya, dan kemudian psikologi itu hadir untuk bisa melihat, memahami, serta memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat berbasis dengan budaya. Sehingga kemudian kita tidak menghilangkan yang namanya akar budaya dari Indonesia, tetapi kemudian kita juga berperan serta dalam rangka untuk bekerja sama dengan internasionalisasi, dan itu sudah ditunjukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di dosen dengan kerjasama lintas negara untuk penelitian-penelitian, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri untuk melakukan kegiatan magang mahasiswa. Wah, luar biasa sekali. Ini sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang terjawab dari jawaban Prof. Revi dan juga Pak Aditya ya. Jadi dari awal memang
mahasiswa-mahasiswa psikologi di UNS ini sudah dibangun begitu ya, sudah dibangun dan dibentuk dengan kompetensi tapi tidak melupakan budaya dan juga nanti bisa go internasional begitu ya, dan juga pastinya akan mampu ketika terjun langsung ke masyarakat begitu nih ya. Tapi kalau boleh dijelaskan nih, sebenarnya sejarah dari Fakultas Psikologi ini tuh seperti apa dan bagaimana? Dan kemudian sekalian saja mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa dulu bersatu dengan Fakultas Kedokteran, kemudian berpisah nih, berdiri sendiri menjadi fakultas? Mungkin dari Prof. Revi dulu, Prof. Ya, baik, kalau psikologi ini 2004 ya, Iya. mulai didirikan. Nah, itu memang dirasa bahwa UNS ini sudah saatnya mempunyai program studi psikologi seperti di universitas yang besar lainnya. Dan seperti disampaikan tadi, memang masyarakat itu butuh peran-peran dari ilmu psikologi tadi. Ya. Iya. Kemudian kenapa masuk di Fakultas Kedokteran itu sebenarnya ya ada strategi, ada dalam arti kemudahan untuk melakukan proses pembelajaran, kemudian SDM yang terlibat, sebenarnya bisa dimasukkan kemana saja. Nah, waktu itu dipilih kedokteran, karena memang ada unsur yang dekat yang ada di kedokteran itu seperti psikiatri. Ya. Psikiatri itu kan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, itu kan agak dekat di situ. Betul. Nah, juga memudahkan untuk pembelajaran, proses pembelajaran. Karena di sini nanti juga fasilitas yang dari Fakultas Kedokteran waktu itu bisa juga digunakan di psikologi daripada di tempat lain, gitu, di fakultas lain maksudnya. Kemudian demikian prosesnya, berlangsung progresnya itu, psikologi sudah semakin membaik, ya, semakin besar maksudnya, semakin berkembang, bahkan juga dari akreditasi, dari kepeminatan, dari apa itu persaingan itulah apa keketatan itu cukup tinggi di sini. Jadi kan sebenarnya potensi untuk lebih berkembang sangat mungkin. Dan kalau nanti mandiri akan lebih bisa leluasa mengatur diri sendiri. Jadi itu mengapa kita berikan kesempatan untuk berkembang di dalam bentuk fakultas. Ya. Tapi pun bagaimanapun juga ini masih lingkupnya UNS, tetap saja nanti di bawah kendali di rektorat untuk pengembangan berikutnya, apakah nanti bagaimana kerjasama yang sudah dahulu, yang sudah berjalan, mengaturnya kan lebih mudah. Ya. Gitu. Pak Aditya mungkin ada tambahan? Jadi memang benar, tadi kata Pak Dekan, Prof. Revi, bahwa kami berdiri sejak tahun 2004 dan kemudian sudah dididik sejak awal oleh Fakultas Kedokteran untuk bisa benar-benar mandiri. Terbukti kami bisa pindah 3 gedung ya Prof. Dari Tirtomoyo, kemudian kita pindah ke Mesen, dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2017 kita pindah di kampus Kentingan. Dari kurang lebih sekitar 18 tahun berjalannya prodi psikologi, yang kemudian menjadi Fakultas Psikologi, kami terus terang dididik keras oleh fakultas induk kami, Fakultas Kedokteran, untuk bisa mandiri dalam segala hal. Dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini memang peminat dari psikologi itu dari tahun 2019 sampai 2021 itu meningkatnya cukup pesat. Bahkan di tahun 2021 kami itu jumlah peminat totalnya itu bisa 10.149 calon mahasiswa. Dan kemudian yang menjadi permasalahan bahwa kemudian angka besar seperti itu dengan hanya 150 mahasiswa saja, sehingga kemudian butuh pengembangan berikutnya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 dengan SK Rektor kami bisa berdiri mandiri dan kemudian masih dibimbing oleh Fakultas Kedokteran sebagai fakultas induk kami. Oke, jadi ini tadi sepertinya kalau saya tidak salah dengar akan diperbanyak begitu ya kuota untuk calon mahasiswa baru. Nah, itu apakah setelah menjadi fakultas atau dari tahun sebelumnya begitu ada 10.000 lebih pendaftar itu akhirnya dari prodi psikologi memutuskan untuk oke, kita tambah nih kuotanya begitu. Mungkin dari Prof. Revi? Ya, kalau kuota itu sebenarnya ada hitung-hitungannya di SPMB kan ada regulasi untuk menentukan kuota. Tapi maksud kami berkembang itu ya tidak hanya ansih besarnya mahasiswa, tapi juga dosen ini kan juga berkembang nanti di penelitian, di produk-produk dosen dengan
kerjasama pihak lain itu kan maksudnya berkembang seperti itu. Oh, iya. Tapi ini hanya satu sisi saja, mahasiswanya akan bertambah. Nanti saya kira nggak akan lama lagi program studinya juga akan bertambah juga. Dan itu pengembangan itu akan ya seiring dengan dinamika yang ada di Fakultas Psikologi akan berkembang seperti itu. Ya untuk sambil melihat kebutuhan masyarakat, tren di dunia seperti apa, itu kan harus menyesuaikan di suatu fakultas. Oke, baik. Jadi berkembangnya dari prodi menjadi fakultas ini juga mengembangkan dosennya juga ya, dosen, kemudian SDM-SDM yang ada di dalamnya, jadi bukan hanya mahasiswanya saja begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini biasanya yang ditanyakan lagi nih oleh teman-teman calon mahasiswa baru itu adalah nilai rata-rata minimal. Nah, ini bagaimana ini menjawabnya ya? Ya, kalau nilai rata-rata minimal kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak SPMB ya, karena keketatan yang cukup tinggi itu kemudian bisa menjadikan bahwa nilai rata-rata minimalnya pasti akan cukup tinggi pula gitu ya, karena perbandingannya dari angka peminat yang masuk dengan kemudian jumlah mahasiswa yang kami terima. Sebagai informasi, mulai tahun 2022 ini kami menerima tidak lagi 150 tetapi 250 mahasiswa dengan pertimbangan bahwa ada pengembangan yang lainnya. Tadi Prof. Revi juga sudah menyebutkan bahwa memang benar bukan hanya sekedar pengembangan dari sisi mahasiswa, tetapi kemudian dari bukan hanya dari input mahasiswa, tetapi dari mahasiswa yang sudah berada di psikologi sendiri, bagaimana mereka bisa berperan, PIMNAS kemarin bisa berperan, dan kemudian dari dosen-dosen di penelitiannya juga sudah sampai ke kerjasama dengan BRIN, dan kemudian efek-efek yang positif lainnya yang kemudian menjadikan kami bisa berkembang dengan baik. Dan beberapa mahasiswa kami pun dengan menggunakan aturan rektor yang baru terkait dengan rekognisi skripsi, ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus dengan sangat-sangat cepat sekali, 3,5 tahun tanpa skripsi. Wah, luar biasa. Jadi yang bersangkutan karena mengikuti PIMNAS dan kemudian berhasil menggondol beberapa medali, kemudian kita berikan rekognisi sesuai dengan aturan dari SK Rektor. Wah, luar Begitu, biasa Mbak Nita. sekali ya. Ini sepertinya Sobat Semar makin semangat nih untuk masuk ke Fakultas Psikologi, tapi kamu juga harus persiapan ya Sobat Semar, karena keketatannya cukup tinggi nih. Tapi jangan menyerah dulu, coba dulu saja, karena siapa tahu nanti kamu benar-benar akan dibangun dan dibentuk di sini untuk jadi psikolog-psikolog ataupun psikiatri yang keren pastinya. Baik, kalau misalnya nih kita membahas mengenai fasilitas atau sarana-prasarana yang ada di fakultas yang baru ini, berarti ini belum sampai 1 tahun nih ya, baru tahun 2022 ini menjadi fakultas. Nah, itu bagaimana nih untuk pengembangan sarana-prasarana, mungkin laboratorium atau ruangan-ruangan bagaimana? Ya, pada dasarnya kalau fakultas psikologi ini ketika masih berbentuk program studi itu kita sudah mengkhususkan penyediaan gedung khusus sudah ada di sini, kemudian juga SDM penunjangnya, dosen maupun tenaga kependidikan itu kita juga sudah kondisikan sejak awal. Jadi nggak lagi kita membuat perekrutan baru segala macam yang itu akan sedikit kan nanti akan mengganggu proses pembelajaran operasional sehari-hari. Jadi ini sudah siap di situ. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana itu pasti kan itu suatu laboratorium nanti mengikuti kebutuhan dari pendidikan itu apa yang dibutuhkan itu akan disediakan. Akan ada pengadaan baru. Dan dengan menjadi fakultas tersendiri, nanti pasti alokasi anggaran akan berbeda ya. Karena namanya saja sudah levelnya fakultas pasti akan berbeda mengikuti pengembangan dari universitas, bagaimana roadmap-nya universitas. Nah, kalau ini sudah memang kemarin itu disetujui menjadi fakultas, kan masih juga akan mengikuti fakultas lain, aturannya, regulasi, alokasi, dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi mungkin Pak Didi ada tambahan? Iya, tambahan bahwa memang sejak pertama kali kita bergabung di fakultas induk kami, di Fakultas Kedokteran, sampai kemudian kita terbentuk menjadi Fakultas Psikologi yang baru, kami sudah memang disediakan sarana prasarana yang komplit sekali, mulai dari SDM, kemudian gedung 3 lantai dengan 10 ruang kuliah, yang kemudian
dan kemudian sarana prasarana yang lain. Yang paling terakhir kami juga disediakan satu lab komputer dengan 31 PC beserta perlengkapannya yang kemudian di tahun ini kami bisa menjadi bagian dari teman-teman SPMB untuk kegiatan UTBK. Wah, luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir dengan sarana dan prasarana karena semuanya pasti akan disediakan dan juga pastinya di-upgrade ya untuk pengembangan mahasiswanya. Nah, tadi saya penasaran dengan sistem pembelajarannya karena tadi ada salah satu mahasiswa atau mungkin beberapa mahasiswa ya yang berhasil lulus tanpa skripsi, tetapi mahasiswa ini meraih beberapa medali di PIMNAS begitu ya. Berarti mungkin sering ada diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa, kemudian penelitian. Nah, itu apakah benar nih ya? Mungkin boleh di-sharingkan oleh Prof. Revi atau Pak Adip? Izin, Prof. Memang benar bahwa beberapa tahun belakangan ini intensitas kegiatan antara mahasiswa dan dosen itu sangat erat sekali, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa. Kami bimbing, kemudian kami payungi dalam beberapa penelitian-penelitian, sehingga kemudian mereka yang aktif untuk bergerak melakukan penelitian itu kita support dan kemudian kita dampingi. Beberapa dosen dari kami juga menjadi pembimbing PKM dari mereka, sehingga kemudian mereka bisa meraih beberapa prestasi-prestasi terkait dengan PKM. Dan budaya-budaya itu sebenarnya sudah kita bangun sejak awal, karena di beberapa mata kuliah di Fakultas Psikologi itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yang mana kemudian dosen itu bisa menjadi pembimbing dari mahasiswa tersebut, menjadi pendamping untuk kegiatan-kegiatan studi kasus, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di negara sekarang, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar senang dengan beberapa topik itu nanti akan segera didampingi oleh dosen yang kemudian passion-nya sama. Dan beberapa informasi bahwa di Prodi Psikologi ini ada 4 peminatan. Oh iya, jadi di dalamnya itu ada PIO itu Psikologi Industri Organisasi, kemudian nanti akan ada Psikologi Klinis, kemudian ada Psikologi Sosial, dan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Keempat peminatan ini itu kemudian dibuka kepada mahasiswa bagi mereka yang kemudian ingin berperan di dalam proses-proses dunia industri organisasi sebagai HRD dan lain sebagainya, maka kemudian mereka akan jauh lebih banyak memilih mata kuliah PIO. Kemudian kalau ingin mengaplikasikan ilmu kesehatannya, mereka juga nanti akan masuk ke psikologi klinis. Atau kemudian ketika mereka fokus kepada permasalahan-permasalahan sosial, maka kemudian mereka akan masuk ke peminatan sosial. Juga ketika mereka sangat concern dengan yang namanya dunia pendidikan, dunia perkembangan anak, maka kemudian mereka akan masuk ke psikologi pendidikan dan perkembangan. Oke, wah luar biasa. Jadi ada 4 peminatan tadi ya, Sobat Semar. Jadi mungkin kamu boleh sambil memikirkan begitu ya, walaupun peminatan itu diambil di semester berapa, Pak? Peminatan itu berarti ketika mereka mengambil mata kuliah pilihan. Jadi di Prodi Psikologi itu nanti akan ada mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib institusi, dan mata kuliah pilihan. Di mata kuliah pilihan ini kami sediakan untuk 4 peminatan tersebut ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tertutup untuk seandainya teman-teman calon mahasiswa ingin masuk ke PIO, bukan berarti kemudian menutup diri untuk 3 peminatan yang lain, yang tidak. Kita membuka diri sehingga kemudian S1 itu bukan spesial kepada salah satu peminatan, tetapi kemudian semua peminatan bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa psikologi. Oke, wah luar biasa sekali. Gimana Sobat Semar udah mulai makin yakin ya? Dan kalau tadi kita membahas peminatan, itu saya jadi teringat sesuatu. Biasanya nih yang menjadi pertimbangan untuk calon-calon mahasiswa itu adalah peluang karir setelah mereka berkuliah. Nah, berkaitan dengan peminatan ini bagaimana? Peluang karir setelah mahasiswa-mahasiswa lulus dari Fakultas Psikologi UNS itu biasanya mungkin kemana, atau mungkin ada kerjasama dari Fakultas Psikologi sendiri dengan company lain atau mungkin rumah sakit lain yang siap, atau mungkin company itu yang mencari gitu ya, mencari bibit-bibit unggul dari Fakultas Psikologi ini. Mungkin boleh dibagikan. Siap. Beberapa kegiatan-kegiatan di pendidikan, kami ada satu mata kuliah namanya KMM, Kuliah Magang Mahasiswa. Kegiatan ini untuk menjembatani teman-teman mahasiswa yang ingin segera lulus. Jadi memang di semester akhir, dan kemudian kami sudah kerjasama dengan banyak sekali institusi, dari industri, dari klinis, dari pendidikan, dan juga dari sosial.
Dan kemudian alhamdulillah lulusan kami itu sudah banyak sekali tersebar di semua lapisan pekerjaan, mulai dari PNS banyak, kemudian BUMN, BUMD, kemudian beberapa institusi organisasi industri yang ternama, kemudian bahkan hal-hal yang terkait dengan training, jadi trainer menjadi trainer, kemudian fasilitator kewirausahaan, dan kemudian menjadi TNI dan Polri pun itu juga sudah ada lulusan psikologi. Artinya sebenarnya lulusan psikologi itu berprinsip seperti ini. Dimanapun ada manusia itu ada, dan interaksi manusia itu ada, maka psikologi itu berperan. Jadi sangat fleksibel sekali ilmu psikologi itu. Jadi jangan khawatir ya, karena sangat luas sekali ya untuk peluang karir dan juga peluang kerja gitu ke depannya. Ini saya ingin menanyakan satu lagi pertanyaan yang jadi pertanyaan sejuta umat. Ini sebenarnya pertanyaan yang simple sekali, tapi seringkali ditanyakan sama calon-calon mahasiswa sebelum masuk ke fakultas begitu ya. Sebenarnya apa bedanya psikologi di Saintek dan juga psikologi di Sosum? Dan kalau fakultas psikologi yang di UNS ini yang Saintek atau yang Sosum? Mungkin dari Prof. Revi? Ya, kalau ini antara Sosum atau Saintek, ini kalau menurut saya itu hanya jalur masuknya atau dia ditempatkan di fakultas mana. Tapi sebenarnya yang dipelajari kan sama itu, walaupun Sosum ataupun Saintek itu sebenarnya kan sama. Nah, ketika kemarin di Fakultas Kedokteran yang seperti yang saya sampaikan tadi untuk kemudahan proses pembelajaran. Tapi kalau dari Sosuman bisa juga mahasiswa IPS atau apa itu ya, bisa juga dari IPA juga bisa. Sebenarnya bisa dari mana saja. Iya. Gitu, ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nanti yang ingin masuk ke Fakultas Psikologi bisa dari Saintek ataupun Sosum ya. Mungkin Pak Aditya ada tambahan sedikit? Memang benar bahwa psikologi itu ilmu yang sangat fleksibel gitu ya, bisa masuk ke Saintek dan bisa masuk ke Sosum. Di UNS memang kami selama ini dimasukkan di Saintek gitu ya. Beberapa fakultas psikologi dan prodi psikologi di Indonesia juga masuk di Saintek. Sebagian besar memang masuk Sosum karena memang karakteristik di dalamnya yang kemudian juga ikut membedakan. Beberapa mata kuliah yang terkait dengan Saintek banyak sekali kami berikan kepada teman-teman mahasiswa psikologi. Tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan seperti tadi dari Prof. Revi menyatakan bahwa karena psikologi itu merupakan ilmu yang sangat fleksibel, maka kemudian bisa saja bahwa di kedepannya juga masuk ke Sosum gitu, dan teman-teman dari IPS pun itu bisa menjadi bagian dari Fakultas Psikologi. Oke, luar biasa. Jadi gimana Sobat Semar sudah mulai lebih paham ya untuk membedakan, mungkin bukan membedakan, tapi lebih mengerti mengenai psikologi yang Saintek dan juga yang Sosum. Jadi sebenarnya kamu sama-sama punya kesempatan untuk ada di Fakultas Psikologi UNS ini. Dan supaya teman-teman calon mahasiswa makin yakin nih, Prof. Revi dan juga Pak Adit, apa sih sebenarnya keunikan dari Fakultas Psikologi UNS ini? Keunikan atau keunggulan yang tidak ada di fakultas yang lainnya? Jadi memang hal yang kemudian menarik di UNS gitu ya, yang kemudian Universitas 11 Maret ini berada di wilayah Solo dengan karakteristik kultur masyarakatnya yang benar-benar sangat kentara sekali. Maka kemudian beberapa materi-materi yang terkait dengan kultur atau budaya yang ada di masyarakat Solo itu kita masukkan ke kita masukkan ke dalam kurikulum di psikologi. Ada psikologi komunitas, ada psikologi budaya Jawa, dan beberapa materi-materi yang kemudian menjadikan teori-teori dan penerapan kegiatan-kegiatan psikologi berbasis budaya dan komunitas itu benar-benar kita terapkan dengan baik. Dan kemudian ke depannya bukan hanya itu saja, tetapi dari sisi assessment. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di wilayah pekerjaan terkait dengan masalah-masalah assessment. Jadi bagaimana rekrutmen, bagaimana hal-hal yang terkait dengan memasukkan orang di dalam sebuah organisasi dengan prinsip right man, right place gitu ya, yang mana kemudian itu menjadi sebuah masalah besar ketika kita tidak bisa menempatkan seseorang sesuai dengan passion-nya, tidak sesuai dengan kompetensinya, maka kemudian akan menjadi permasalahan yang besar di kemudian harinya.
dan psikologi berperan di situ, sehingga kemudian psikologi UNS ini bisa memberikan salah satu alternatif kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa memahami ilmu itu dengan baik. Begitu Mbak Nita. Luar biasa sekali ya. Jadi ketika masuk ke psikologi UNS ini pastinya ada banyak sekali hal yang itu belum ada di luar sana atau mungkin sudah ada tapi dirangkum supaya lebih compact, jadi yang diterima oleh mahasiswa itu akan lebih maksimal begitu nggih Pak. Untuk meyakinkan sekali lagi nih kepada Sobat Semar calon-calon mahasiswa, mengapa sih teman-teman calon mahasiswa itu harus memilih Fakultas Psikologi UNS untuk jadi pilihan mereka? Mungkin dari Prof. Revi terlebih dahulu. Baik, jadi kalau psikologi seperti yang disampaikan Pak Wakil Dekan Akademik tadi, Pak Adit. Jadi ini adalah ilmu tentang manusia. Jadi di mana manusia ada, yaitu ilmu psikologi ada, bisa mengetahui dirinya sendiri dan juga bisa mengetahui orang lain, di mana di situ ada interaksi. Nah, psikologi pentingnya di situ. Kemudian tadi dari 4 kepeminatan tadi, tampak bahwa ilmu psikologi sangat berperan di situ. Nah, sehingga kalau ilmunya cukup berperan, berarti kan itu dibutuhkan ilmu itu. Dan ya memang tadi peminatnya cukup banyak, dan sehingga memang harus banyak belajar untuk mempersiapkan bisa masuk di Fakultas Psikologi. Oke, mungkin dari Pak Adit ada sedikit Iya, tambahan. ya kami berharap bahwa teman-teman calon mahasiswa ini bisa bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Psikologi, dan pastinya karena banyak hal yang nanti akan didapatkan, Anda nanti akan mendapatkan beberapa hal yang mungkin tidak pernah Anda dapatkan di masa-masa SMA kemarin, bagaimana kultur atau bagaimana budaya, kedekatan antara dosen dengan mahasiswa, kemudian materi-materi perkuliahan yang kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, karena kami bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi yang kemudian menaungi dari psikologi, yaitu AP2TPI, HIMSI, yang kemudian menjadikan materi-materi perkuliahan itu selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, semoga bisa bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Psikologi ini. Oke, luar biasa nih Sobat Semar Kampus, sudah ditunggu sama Prof. Revi dan juga Pak Adit. Seperti slogannya tadi ya, bukan slogan tapi apa ya Pak istilahnya, di mana interaksi manusia ada di situ psikologi berperan loh Sobat Semar, luar biasa sekali ya. Dan kalau misalnya teman-teman calon mahasiswa baru ingin mengakses gitu informasi mengenai Fakultas Psikologi UNS ini bisa didapatkan di mana nih? Ya, mungkin bisa di-share. Jadi memang karena kami masih baru berdiri dan kemudian induk kami adalah Fakultas Kedokteran, jadi di website kami yang masih ada, yaitu di www.psikologi.fk.uns.ac.id. Untuk kedepannya kemudian beberapa pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pendirian fakultas, maka kemudian kita akan berdiri secara mandiri. Oke, baik. Jadi bisa dilihat di www.psikologi.fk.uns.ac.id kalau kamu ingin lebih tahu mengenai Fakultas Psikologi UNS. Dan ini mungkin sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan sama teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, tapi karena waktu kita juga terbatas dan kita sudah mengobrol begitu ya cukup panjang bersama dengan Prof. Revi dan juga Pak Adit. Jadi ini kami bertiga nih Sobat Semar harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan dengan setia UNS Open Days 2022, dan jangan lupa juga untuk selalu akses informasi terbaru di www.spmbuns.ac.id supaya jangan sampai kamu ketinggalan. Dan jangan lupa juga tetap semangat untuk belajar karena sudah ditunggu di Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret. Saya Audrey Nitania pamit. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Revi dan juga Pak Adit karena sudah membagikan berbagai informasi ke teman-teman calon mahasiswa baru. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan UNS Open Days 2022 di fakultas yang lainnya bersama dengan teman-teman saya yang lainnya. Saya Audrey Nitania pamit. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.